Selamat datang sahabat Tama, kita berjumpa lagi membagikan kisah-kisah informatif dari PT Hutama Karya. Perkenalkan, saya Mia Audina yang akan membawakan episode kali ini. Nah, sahabat Tama, saat ini kita sudah bersama dua narasumber yang inspiratif. Salah satu dari anak perusahaan kita, PT Hutama Karya Group, yaitu teman-teman dari PT Hutama Karya Infrastruktur atau HKI. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Yogi Permana dan Mas Haikal Rahman. Selamat datang Mas Yogi, Mas Haikal. Halo Mbak, selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Ya monggo Mas perkenalkan dulu ya. Nah Mas Yogi dan Mas Haikal silakan. Ya baik Mbak Mia, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yogi Permana dari PT Hutama Karya Infrastruktur. Saat ini di Departemen Teknik. Dan Mas Haikal. Oke. Halo sahabat Tama, perkenalkan nama saya Haikal Rahman Koyumi. Saya dari proyek Petung Jambi Seksi 1A sebagai supervisor teknik. Oke, Mas, kali ini kita mau membahas tentang EDG nih. Apa sih EDG itu kan? Electrical Density Gauge. Oke, pertanyaan yang pertama nih Mas, bisa dijelaskan nggak Mas Electrical Density Gauge ini seperti apa? Oke Mbak, akan saya jelaskan sedikit ya Mbak tentang EDG itu. Jadi EDG atau Electrical Density Gauge itu sebuah alat pengujian untuk mengetahui kelembaban tanah dan kepadatan tanah, dan di mana alat EDG ini adalah untuk mempercepat proses pengujian senkon. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi, EDG ini tetap membutuhkan pengujian senkon Mbak, seperti itu. Oh oke. Mengapa EDG ini bisa menjadi alat yang penting dalam pelaksanaan proyek, Mas? Ya, jadi karena tadi Mas Haikal sudah menjelaskan, jadi dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan timbunan khususnya, itu kan salah satu tahapan untuk mengakui secara kualitinya adalah melakukan tes senkon. Nah, yang mana tes senkon ini sudah sangat lama Mas Haikal dan sudah sangat konvensional. Makanya salah satu teknologi terbaru adalah menggunakan alat EDG. Nah, alat EDG ini bisa mempercepat proses pengujian gitu. Kemudian dia lebih fleksibel dan lebih efisiensi biaya dalam pengendalian mutu internal pada pekerjaan timbunan. Oh oke. Nah, untuk EDG ini sudah digunakan di mana saja, Mas? Bisa dijelaskan? Oke, EDG ini kita sudah menerapkan di banyak proyek Mas Haikal. Mungkin di awal-awal itu di proyek Benjai Pangkalan Berandan gitu ya. Kemudian proyek Pekanbaru Bangkinang, terus Bangkinang Pangkalan, dan proyek Lingkar Pekanbaru. Dan juga di proyek-proyek terbaru kita saat ini di proyek Palembang Betung, proyek Betung Jambi, proyek Mas Haikal juga, dan kemudian di proyek Lingkar Pekanbaru juga sudah kita terapkan juga, begitu Mbak Mia. Oh berarti proyek baru juga sudah menerapkan EDG ini ya? Betul, sudah mengimplementasikan EDG juga seperti itu. Nah untuk EDG ini sendiri sudah mulai dari tahun keberapa? Maksudnya 2000 berapa di HKI, proyek HKI? Mungkin sekitar tahun 2022 ya Mas Haikal ya? Iya Mas, kurang lebih di tahun 2022 itu baru masuk riset itu Mbak, di HKI ini sendiri. Oke, berarti sudah hampir 3 tahun ya? Betul. Untuk outputnya sendiri dari alat EDG ini seperti apa Mas? Oke, kalau outputnya sendiri dari EDG itu dia tuh ada 4 data ya Mbak yang akan keluar nanti. Yaitu yang pertama dia akan mengeluarkan weight density, lalu yang kedua itu dia ada dry density, lalu yang ketiga itu moisture content, lalu yang keempat itu adalah nilai compaction. Jadi si alat EDG ini akan menguji di lokasi timbunan yang akan kita uji, di mana nanti keempat data itu yang akan kita terima Mbak, seperti itu. Oke, untuk sebelumnya kan kita menggunakan tes senkon ya untuk pemadatan tanah. Nah untuk perbandingannya ini dan perbedaan antara senkon dengan si EDG ini apa? Dari segi misalnya hasilnya, dari kalibrasinya, seperti apa Mas? Bisa dijelaskan? Oke, kalau dari perbedaannya ya Mbak ya, kalau misalkan dari senkon sendiri itu kan memang dari jangka waktu pelaksanaannya ya, pengujiannya itu kan lebih lama ya. Kurang lebih bisa memakan waktu 30-45 menit Mbak. Lalu untuk dari segi kemudahan di lapangan ya, itu memang kalau senkon itu harus ada tahapan yang namanya penggalian tanah Mbak, seperti itu. Sedangkan kalau EDG ini nggak ada Mbak, seperti itu.
lebih simpel ya. Iya, bisa lebih simpel, lebih cepat. Untuk hasilnya juga langsung ya Mas. Nah, iya kalau hasilnya sendiri memang kalau dari EDG itu dia setelah keluar hasil output yang tadi saya sampaikan, Mbak, dia tuh langsung computerized dan langsung masuk ke memori si alatnya itu, Mbak. Oh, oke. Seperti itu. Jadi dengan menggunakan alat ini tuh nanti outputnya tidak perlu yang namanya kita tulis tangan lagi, Mbak, manual seperti Sencon itu. Ya. Bisa jadi human error ya kalau itu Iya. ya. Betul. Kemudian kalau ada cuaca hujan bisa jadi kertas catatan itu ya kena hujan basah gitu ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mas, bagaimana tahapan pekerjaan dari alat EDG ini? Bisa dijelaskan? Oke. Kalau tahapan EDG sendiri ya, Mbak, kalau menurut saya pribadi itu ada 2, Mbak ya. Yang pertama itu adalah scanning untuk si alat, yang kedua itu untuk tes. Jadi si EDG ini awalnya kita melakukan scanning, yaitu yang pertama yang dilakukan tuh di EDG itu sendiri kan ada yang namanya dart template ya, Mbak, atau kayak macam piringan besi. Oke. Nah, itu akan kita letakkan di tanah timbunan yang akan kita uji. Nah, poin penting ketika dart template itu dipasang di lapangan itu kondisi tanah timbunannya itu harus yang rata, Mbak. Oke. Jadi tidak boleh yang bergelombang atau yang bekas-bekas seafood gitu. Jadi benar-benar harus rata dan memenuhi si dart template-nya ini. Seperti itu. Dan lalu ada yang namanya soil dart ya, Mbak. Jadi soil dart itu berfungsi bukan cuma untuk mengunci si dart template-nya itu, tapi dia sebagai konduktor dari si alatnya sama kabel. Jadi kayak biar si alat ini bisa membaca kondisi tanah di bawah seperti itu, Mbak. Baik. Kayak gitu. Nah, lalu nanti kita masukin yang namanya temperatur probe, Mbak. Dimana temperatur probe ini fungsinya untuk kayak memonitoring kondisi si tanah yang akan kita uji gitu, Mbak. Nah, jadi setelah kita udah pasang itu semua, kita melakukan scanning. Jadi scanningnya itu nanti processingnya ada 2, Mbak. Jadi yang satu itu karena si kabelnya itu kita pasang secara diagonal, nanti si alat itu akan bekerja kurang lebih processingnya sekitar 5 detik. Nanti si kabelnya itu ketika udah processing pertama kita pindahkan secara diagonal juga, Mbak. Nah, itu kita tes processing sekitar 5 detik seperti itu. Nah, after si EDG ini melakukan scanning yang di awal, itu nanti baru Sencon itu bisa masuk, Mbak, untuk melakukan pengujian. Nah, kenapa EDG ini digunakan terus tetap ada Sencon? Membutuhkan Sencon karena si EDG ini tuh istilahnya kita beri database, Mbak, parameter material kuari timbunan seperti itu. Jadi kita membutuhkan ada sekitar 4 titik minimum 4 titik. Tapi untuk baiknya ya lebih banyak daripada itu nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Cuman minimal kita 4 titik. Jadi seperti kita mengkasih range nilai terendah sampai tertinggi untuk material kuari tersebut untuk si alat EDG-nya itu, Mbak. Seperti itu. Nah, ketika keempat titik itu sudah dilakukan scanning dan inputting ya. Ya, di inputting itu baru kita melakukan pengujian. Oh, oke. Nah, untuk pengoperasiannya itu membutuhkan berapa orang, Mas? Kalau untuk EDG sendiri itu kurang lebih 1-2 orang aja, Mbak. Cukup ya? Cukup. Sudah sangat cukup. Iya, 2 itu sudah sangat cukup, Mbak. Oke. Nah, untuk tantangan utama dalam implementasi EDG ini di proyek-proyek kita seperti apa, Mas? Oke, jadi karena alat ini yang seperti Mas Eka sampaikan tadi membutuhkan inputan parameter gitu ya dari material tanah yang digunakan gitu ya. Jadi ketika kita pindah quarry atau pindah lokasi pekerjaan harus melakukan input ulang, Mas. Jadi untuk menentukan karakteristik tanah di masing-masing pekerjaan atau dari masing-masing sumber quarry tersebut gitu. Kemudian untuk lokasi pengujian harus sesuai dengan parameternya. Jadi kalau kita dari quarry A, kita masukkan inputan parameter di lokasi itu. Kalau pindah ke quarry B, ya kita input ulang kembali. Ya, betul Mas Yuki. Dan juga ini karena alat digital, tentunya pekerja atau tim yang kita bekali EDG ini harus kita diimplementasikan, harus kita training dulu nih. Harus kita training untuk mereka
bisa mengoperasikan alatnya dan juga bisa menjaga alatnya Mas. Ya. Tentunya. Jadi biar alat EDG ini juga tetap awet dan bisa dipakai berkelanjutan seperti itu Mbak. Siap. Nah, bagaimana masa depan EDG dan teknologi serupa dalam bidang geoteknik Mas? Oke. Kalau menurut saya Mbak, untuk masa depan EDG atau teknologi yang serupa dengan EDG ini akan berkembang lebih pesat ya Mbak. Karena ya saya kan orang proyek ya Mbak. Di mana di kondisi proyek itu menuntut hasil yang cepat, akurat dan ya ramah lingkungan Mbak, seperti itu. Dan kemungkinan mungkin setelah EDG ini bakal banyak lagi alat-alat yang teknologi bakal berkembang sih Mbak. Baik. Seperti itu. Apakah ada pengembangan lanjutan dari EDG yang sedang dikerjakan, misalnya integrasi dengan IoT atau AI, Mas? Kalau saat ini mungkin belum ada Mas. Belum ada. Memang riset EDG ini masih terbatas atas implementasinya gitu, karena kondisi EDG saat ini juga kita masih berkutat terhadap legalitasnya gitu ya. Jadi saat ini EDG belum legal dan belum bisa diakui secara pengakuan ke owner gitu, sehingga harusnya kita lebih mempersiapkan lagi terkait dengan proses legalisasi data EDG ini ke owner supaya bisa diakui secara legal gitu Mas ya. Ya, betul Mbak. Berarti sejauh ini berarti untuk ke konsultan dan owner itu yang diakui Sencon berarti ya? Betul, EDG ini saat ini masih sampling Mas Ekal ya. Ya, sampling dan Wikon ya. Pengendalian mutu internal. Pengendalian mutu internal. Baik. Tuh. Wikon kita. Jadi kalau menggunakan Sencon kan lebih lama, kopinya lebih cepat gitu ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas. Apa saran untuk para profesional muda yang ingin mengadopsi teknologi baru dalam konstruksi? Oke. Saya dulu ya. Oke. Mungkin untuk para profesional muda ya, yang pertama itu jangan pernah merasa cukup ya dengan ilmu yang sudah ditekuni hingga saat ini. Terus menumbuhkan rasa penasaran terhadap masalah yang ada di proyek, sehingga lebih up to date untuk solusi-solusinya seperti itu. Dan yang terakhir selalu terbuka ya terhadap teknologi yang sedang berkembang, walaupun masih dalam tahap kajian riset seperti itu Mbak. Ya, oke, mungkin kalau dari saya tambahannya, kalau kita mungkin di zaman COVID kemarin mendengar istilah VUCA gitu ya. Jadi ada volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, sepertinya di zaman AI ini ya, kalau di 2020 zaman COVID, sekarang di zaman AI itu istilah baru lagi Mas Ekal ya. Oh iya. Istilah itu tuna Mbak. Oh, tuna. Seperti nama makanan gitu ya. Tapi tuna itu adalah turbulensi, uncertainty, novelty, dan ambiguity gitu. Nah, dengan kondisi ini makanya teman-teman engineer muda harus selalu adaptif gitu ya. Dan ketika ada teknologi baru seperti Mas Ekal sampaikan, ayo dicoba aja gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba gitu, Mas Ekal, walaupun itu masih dalam tahap pengembangan. Ya. Mungkin itu Mbak Mia. Setuju. Oke, Mas Yogi, Mas Haikal, terima kasih sudah datang di podcast kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sahabat Tama ya. Siap, sama-sama. Oke, Mas Yogi, Mas Haikal, mungkin sedikit resume yang dapat saya simpulkan dari podcast kali ini. EDG merupakan teknologi untuk pengetesan tanah yang mana pengoperasian alat EDG ini relatif mudah dan cepat. Kemudian hasil EDG ini diperoleh dengan cepat dan memberikan hasil yang konsisten dan real time. Nah, sahabat Tama, kita akan melihat video tahapan penggunaan alat EDG. Berikut tayangannya. Tahukah kamu dengan teknologi pembangunan yang bernama Electrical Density Gauge, EDG? EDG merupakan salah satu inovasi berbasis teknologi digital yang berfungsi untuk mengukur kepadatan dan kandungan kelembapan tanah. Berikut adalah komponen dari alat Electrical Density Gauge, EDG. HKI telah menerapkan teknologi EDG ini pada berbagai proyek di Trans Sumatera, antara lain Binjai Pangkalan Brandan, proyek Lingkar Pekanbaru,
proyek Bangkinang Pangkalan, proyek Padang Si Cincin, dan proyek Indralaya Prabu Muli. Lalu, bagaimana cara penggunaan Electrical Density Gauge (EDG)? Langkah pertama yaitu pembuatan soil model. Pembuatan soil model terlebih dahulu dengan cara memasang patok di 4 sisi plat. Apabila semua patok sudah tertancap, langkah selanjutnya memasang kabel berwarna hitam dan merah dengan posisi diagonal. Kemudian, membuat lubang untuk menancapkan termometer. Setelah itu, pilih soil model terlebih dahulu, kemudian pilih create new soil model. Kemudian input soil model dengan kode setiap jenis properties tanah yang berbeda, lalu save. Kemudian, setelah selesai menginput kode, maka pilih select existing, lalu pilih kode yang akan dites. Kemudian akan tertampil kode A, lalu pilih test, dan tunggu 5 detik. Setelah kondisi A sudah, lakukan untuk kondisi B dengan mencabut kabel merah dan hitam, kemudian pasang secara diagonal pada sisi lainnya. Kemudian ulang seperti langkah sebelumnya, yaitu pilih tes dan tunggu 5 detik. Kemudian pilih save. Soil model untuk titik pertama sudah dilakukan. Setelah pembuatan soil model, maka tahap selanjutnya melakukan sandcone pada titik yang dibuat soil model tersebut untuk memasukkan data density dan moisture. Setelah semua di-input, lalu memasukkan max density dan optimum moisture yang didapat dari hasil Proctor. Kemudian, lakukan langkah soil model tersebut minimal 4 titik. Selesai pembuatan soil model. Kemudian, untuk pengujian selanjutnya, yaitu bisa memilih job site, kemudian pilih create new job, lalu klik cell untuk dilakukan penamaan titik tes, kemudian exit, lalu pilih select existing job, lalu pilih associate soil model, klik cell. Kemudian pilih kode dengan jenis properties yang sesuai, lalu klik cell.
Setelah itu, klik Perform EDG Test. Akan tertampil kode A, lalu pilih tes dan tunggu 5 detik. Setelah kondisi A sudah, lakukan untuk kondisi B dengan mencabut kabel merah dan hitam. Kemudian pasang secara diagonal pada sisi lain, tunggu 5 detik. Lalu akan keluar hasil yang ada di EDG yaitu 1. Wet Density 2. Dry Density 3. Moisture 4. Compaction 5. Longitude 6. Latitude. Kemudian dapat mengulang langkah pengetesan job site pada titik berikutnya. Akai bisa! Make impossible! Sahabat Tama, terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini. Stay tune terus di channel YouTube Sahabat Tama. Jangan lupa untuk like, comment, or subscribe di bawah ini. Sampai jumpa kembali.